Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya Habib Abdullah dari SD Negeri Trogosari 03 sebagai observer. Saya Bara Ica Wahyuni dari SD Negeri Lahar 2 sebagai coach. Saya Sulistiani SPG dari SD Negeri Dugong 01 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bara. Ya, siang Pak. Apa kabar hari ini? Ya, baik, alhamdulillah ini sehat ini. Alhamdulillah. Katanya hari ini ada coaching ya? Iya Pak, saya ada janji tuh dengan coaching saya. Oke, kalau gitu izinkan saya nanti mengobservasi jalannya coaching Anda ya? Ya silahkan Pak, silahkan dengan senang hati. Oke, terima kasih. Sebelum Anda melakukan coaching ini perlu ada yang saya sampaikan kepada jenengan terkait rubrik nanti yang perlu saya nilai. Nanti yang dalam coaching ini tentunya Anda nanti menggunakan alur tirta ya? Iya. Yakni Anda belum menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksinya dan menjawabnya ya terakhir. Dari ini tadi pelaksanaan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang Anda kembangkan dalam coaching ini? Ya, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi tentunya Pak dalam coaching ya. Yang pertama yaitu saya present satu kehadiran penuh. Yang kedua itu saya mendengarkan secara aktif. Terus yang ketiga itu saya tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Oke, dari 3 kompetensi yang Anda sampaikan tadi, kompetensi apakah yang ingin Anda kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi yang tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot ya, karena kan bisa menggali atau mengarahkan itu tujuannya yang dicapai coaching saya. Oke Bu, satu lagi, karena Anda ingin mengembangkan secara spesifik tadi ya kompetensi menanyakan lebih mendalam ya, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi yang Anda inginkan ini apa? Tadi kan yang saya kembangkan itu memberi pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tentunya saya harus memberikan kalimat, membuat kalimat yang saya berikan itu berbobot. Dan saya berusaha untuk menggunakan kalimat yang terbuka ya, bukan kalimat yang tertutup ya. Diawali dengan kata tanya yang sekiranya terbuka gitu Pak. Oke Bu, terima kasih. Sementara itu dulu yang saya butuhkan. Nanti lagi coaching, saya di sini ya untuk mengobservasi. Silakan, selamat bekerja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk Bu. Iya Bu. Wah, tadi perjalanannya capek begitu Bu, bagaimana tadi perjalanannya? Panas-panasan Bu, capek ya seperti itu. Iya. Kira-kira ini sampai di sini apa ini yang akan diperbincangkan ini? Sudah dari sekolah tadi saya sudah pengen ketemu Bu Bara itu untuk cerita ini loh Bu. Saya itu mana ya, bingung sebenarnya saya itu. Saya itu kan pembina lomba akademi. Nah, siswa saya itu yang saya bina itu kan ada 3. Satu untuk IPA, satu matematika, satu jajanan gitu. Nah, terus tak bina tangkem beneran saya bina serius. Dia menguasai materi konsep. Nah, saat lomba hari, misalnya besok lomba, ini murid saya itu tidak masuk, tidak mau ikut tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Nah, orang tuanya tak telepon, tidak diangkat, tak telepon terus, tidak diangkat, dan berkali-kali tak telepon, tidak diangkat. Dan saya yang kacau, yang bingung, padahal sudah tak daftarkan. Nah, kondisi seperti ini saya tidak mau mengulanginya lagi, Bu.
Saya bingung apa yang harus saya lakukan, itu masih bingung. Dan sementara ada anak didik saya yang lain itu kan sebagai apa namanya pengganti gitu. Tentu saja kan tidak sepandai si anak yang saya pilih tadi untuk saya ajukan. Nah, karena namanya sudah terdaftar, otomatis si anak yang pengganti kan tidak bisa mendaftar kembali. Digantikan kan tidak bisa. Nah, kondisi seperti ini saya alami di tahun depannya lagi, sang repot saya sendiri, saya benar-benar kecewa gitu. Padahal Zembina lomba itu kan saya tulus ingin, si anak ini memang punya kemampuan lebih, saya arahkan biar nantinya juga menjadi siswa yang berprestasi gitu loh. Tapi sayangnya dari orang tuanya pun kelihatannya tidak mendukung gitu loh. Gitu. Apa yang diinginkan ini, tujuannya dari pembicaraan ini Bu? Ya saya ingin kalau membina siswa anak didikan saya, binaan saya itu ya sesuai dengan harapan saya. Saat lomba dia juga dia harus siap. Jika tidak mau ya dari awal dia sudah tidak mau. Dan orang tuanya pun juga harus mendukung, karena kalau tidak ada kolaborasi antara guru dengan orang tua, ya tidak mungkin lah pembelajaran. Walaupun saya lakukan saya ambil di jam terakhir pembelajaran itu bisa berlangsung optimal, karena apa? Siswa ini pulang kan harus dijemput orang tua juga. Kalau orang tua tidak memungkinkan di rumah ya kemana-mana atau ada tugas apa bantu orang tua atau yang lain, otomatis kan siswa tidak punya waktu untuk belajar. Jadi cerita tadi ini merangkum tujuannya itu berarti mengatasi cara jika di tahun berikutnya itu ada murid yang sekiranya hal terjadi sudah dibina lomba dengan matang, kemudian tidak mau lomba, gitu? Kira-kira ini apa yang dilakukan ya, untuk persiapan perlombaan itu? Ya, jauh-jauh hari sebelum lomba dimulai, saya memilih siswa yang ada di kelas 4. Saya minta sama gurunya, saya tanya-tanya langsung ke gurunya, ya katakanlah wawancara singkat, Bu, siswa kelas 4 yang sekiranya pandai di akademik itu siapa? Bu, ya saya dikasih 3 anak. 3 anak itu saya berikan itu pembelajaran ya untuk lomba Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, dan persiapan untuk RCC itu kan 3 orang. Saya bilang gitu Bu. Nah diberikan, saya bina begitu. Dan saya binanya itu saya ambil di jam-jam kosong, bukan jam kosong sih, jam-jam yang tidak terlalu penting. Misalnya sesudah pulang sekolah itu kan anak-anak piket. Nah, ajak ke kantor 1 jam, saya berikan jam tambahan untuk materi-materi IPA ataupun matematika ataupun materi-materi NCC gitu. Nah, berarti seberapa lama itu yang sudah dilakukan tuh jam kosong itu Bu? Membinanya itu tadi Sekitar 1 jam. Jadi jam 12:10 anak pulang, ya. sekitar jam 1:10 atau 1:15 atau kadang jam 1 juga sudah pulang. Ya. Tapi saya lakukan selama 4 hari, dari Senin sampai dengan hari Kamis. Nah, jaraknya dari perlombaan itu sampai Mungkin dalam hitungan 4 bulan. Ya itu sudah bisa dikatakan ide dan kematangannya itu sudah siap. Iya, sudah siap lomba. Dan kalian bisa bayangkan saat lomba si anak binaan saya nggak masuk sekolah tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sedangkan orang tuanya tak telepon berkali-kali tidak diangkat, saya WA tidak dibalas. Gitu Bu. Pak ya di sini tuh udah kecewa, paneman gitu loh. Mas dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ya, itu menurut Ibu itu ada di skala mana gitu yang langkah ini yang sudah dilakukan? Saya tidak dipikir dari renang 1 sampai 10, saya sudah berada di angka 7.
Saya pengen naik ke angka 8 dulu. Tentunya rasa kecewa itu betul-betul bekasku. Saya sudah bisa meluangkan waktu saya loh. Ya. Untuk tidak terjadi itu kekecewaan itu ya, bagaimana rencana itu yang akan dilakukan agar tahun depan tidak terjadi seperti yang dialami tahun sekarang lagi, Bu. Anak betul-betul siap lomba, orang tua mengizinkan, anak juga mengizinkan, itu betul-betul kesiapannya matang begitu. Ya, gini, saya tentu saja akan meminta izin terlebih dulu ke wali murid. Kalau memang diizinkan, memang si anak itu akan saya bina. Tetapi kalau memang sudah tidak diizinkan, saya yang mundur, tidak akan bina anak itu. Saya cari siswa yang lain yang sekiranya mampu, karena saya punya prinsip pisau itu walaupun kurang kurang lancip, kurang tajam, gitu. Kalau diasah terus menerus itu kan lama-lama juga nanti akan tajam. Perlu keterampilan dan perlu waktu dan kesabaran. Seperti itu. Tapi ya tidak ambil yang anak yang benar-benar di bawah itu enggak, tapi ya sekiranya mampu begitu. Nanti kan saya bina, saya ajari, lama-lama si anak itu nanti kan bisa mengikuti. Sambil itu saya juga kolaborasi dengan wali murid si anak tersebut. Memang iya, ya memang saya bina untuk persiapan lomba begitu. Ya. Jadi ada 2 rencana yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu bertanya dengan wali murid dulu untuk izin tadi ya Bu. Terus yang kedua itu dengan rekan guru untuk membicarakan si anak ini. Kira-kira untuk melakukan rencana tersebut itu kapan dilakukan itu? Kalau saya pilihnya secepatnya Bu, karena lomba itu biasanya pemberitahuannya itu memang mendadak ya, 2 minggu sebelum hari H itu pemberitahuan. Kalau kita tidak persiapan lebih awal, waktu 2 minggu untuk bina, padahal saya bina itu kelas 4, itu kan materinya belum mumpuni. Sedangkan materi yang dilombakan itu kan mulai dari kelas 4, 5, dan 6, itu pun pakainya materi-materi yang hot itu. Makanya saya ingin secepatnya melaksanakan rencana saya itu tadi gitu ya, ngapain ditunda-tunda gitu loh. Tentunya yang dengan wali murid terlebih dulu kapan itu? Kalau dengan wali murid mungkin langsung saya telepon secepatnya, saya minta izin. Kalau memang iya, ya anaknya saya bina untuk persiapan lomba. Toh nanti kan ada sertifikat untuk masuk SMP favorit dan lain itu kan berguna itu. Tambah nilai. Gitu. Nah, kalau tidak kan iya sungguh sayang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari si anak tadi saya berikan motivasi, saya berikan pengarahan bahwa lomba ini untuk kebaikan anak itu sendiri, untuk memacu prestasi anak itu sendiri, sehingga anak ini memang benar-benar berkembang kemampuannya dan bisa bermanfaat untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Ya, tentunya namanya rencana, nanti semisal menemui hambatan atau tidak sesuai yang tulis inginkan, itu bagaimana? Ya, gini, saya hambatan pasti ada. Apalagi si anak tadi sudah saya ceritakan, misalnya yang satu tidak boleh sama wali muridnya, ibunya kan, yang satu boleh, tapi ibarat pisau kurang tajam. Itu kan sebuah hambatan bagi saya, sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana cara saya mengangkat anak ini agar bisa lebih dari temannya, bisa diandalkan. Tentu saja saya punya strategi dalam memberikan pengajaran kepada anak tersebut. Apa strategi tersebut? Contoh misalnya tidak harus menghafal. Saya suruh baca dulu sebagai bagian dari proses literasi. Kemudian sama temannya yang satu lagi saling tanya jawab. Jadi kegiatannya tidak membosankan. Nanti sesudah itu saya baru berikan pengarahan kepada mereka. Jadi ini apa? Oh, kiranya belum matang, kita ulangi sampai matang dulu. Kalau sudah matang, kita ganti lagi ke materi berikutnya. Oke, komitmen yang bagus dari tulis, tapi untuk mendukung komitmen itu agar berjalan ya sesuai yang apa yang diinginkan itu, siapa nanti yang
mendukung dari komitmen yang akan dilakukan Bu Lis? Yang pertama dari orang tua murid tentunya, kedua dari Bapak Kepala Sekolah yang memberikan waktu kepada saya, karena kalau sudah tiba waktu lomba sekitar 2 minggu pemberitahuan, saya ambil anak tersebut untuk saya bina sesudah istirahat pertama sampai jam berakhir. Itu harus ada izin dari Pak Kepala Sekolah dulu. Tentu saja dari siswa harus ada kerjasama yang baik dengan siswa, juga harus mau dan sadar diri bahwa ini loh saya jago dari sekolah saya harus bisa, saya harus mampu. Itu perlu ditanamkan pada diri mereka saat pertama saya bina mereka. Iya, tentunya semoga apa yang direncanakan itu berhasil ya. Sungguh suatu apa yang kegiatan yang luar biasa tentunya Pusbah akan yang jika keberhasilan kan itu apa membawa nama baik sekolah ya. Itu kalau strategi tadi berhasil itu tindak lanjut yang dilakukan apa itu Bu? Ya, kalau tidak lanjutnya seterusnya saya akan memotivasi mereka terus, karena belajar itu tidak hanya sekarang, belajar itu masih terus dan akan berlanjut di kelas 6 dan di jenjang berikutnya. Dan saya berikan pengarahan kepada mereka, kalian beruntung kalian sudah ikut siswa pembinaan siswa akademik, karena tidak semua siswa beruntung dibina untuk mengikuti siswa pembelajaran yang sifatnya akademik ini, yang sifatnya mempelajari semua materi yang ada di kelas 4, 5, dan 6, sementara kalian baru di kelas 6 gitu. Bagus sekali itu Bu, tadi perbincangan apa yang diceritakan itu sudah sesuai dengan tujuan awal ya Bu, sedang kita sini. Kira-kira apa yang dirasakan setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Ya rasanya senang, lega gitu, sudah menyampaikan unek-unek saya. Dan saya juga, oh iya ternyata saya kok bisa menemukan jawaban dari kebingungan saya selama ini saat ngobrol-ngobrol dengan junjungan. Ya itulah ya, kalau manfaatnya kita bertemu ya, selain kita silaturahim bisa ini. Iya Bu ya. Ada yang perlu dibicarakan lagi Bu? Saya kira cukup. Iya. Semoga saya tunggu kabar baiknya ya Bu, dari praktek nanti saya dikabari hasilnya bagaimana ya Bu. Iya, pasti saya bagikan nanti, saya berkabar dengan jenengan. Terima kasih loh Bu atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Lis, saya senang sekali Bu Lis bisa datang ke sini menceritakan apa masalahnya. Ya, saya pengennya ketemu jenengan, memang pengen cerita gitu kan. Ya sudah, karena waktu sudah siang, jenengan masih ada kegiatan lain. Iya. Saya undur diri dulu Bu, terima kasih atas harinya hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah Bu koncinya? Iya, sudah Pak tadi. Gimana tadi? Iya, kunci saya nyaman kayaknya Pak. Dia bercerita dari awal, dia punya tujuan apa itu tadi yang diinginkan. Kira-kira dari kompetensi yang Anda harapkan tadi, apakah indikatornya sudah tercapai? Iya, tadi yang saya harapkan kan saya akan mengembangkan, memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya ya. Dari diri saya rasa sudah mengeluarkan itu tadi, berusaha untuk memberi pertanyaan yang terbuka sekiranya tidak tertutup, ya, mengeluarkan kata-kata seperti seberapa lama, apa, kapan, itu tadi indikatornya untuk tercapai. Kira-kira apa kompetensi yang mungkin ingin Anda kembangkan lagi apa untuk coaching? Iya, berarti di lain kesempatan jika saya coaching lagi itu saya ingin mengembangkan ini Pak, kompetensi yang tentunya mendengarkan dengan aktif, tentunya mencoba dengan teknik rasa itu ya Pak ya. Ya. Ya Bu, dari hasil observasi saya tadi Ya. ada beberapa catatan dari Ibu tadi dalam berkomunikasi dengan coaching tidak terlihat sangat akrab, tidak ada tekanan dari coaching. Kemudian alur Tirta juga sudah sampaikan dengan tujuan menjadi komunitas kelas sampai dengan merencanakan eksis sudah tercapai dan bagus. Dan juga mungkin ada sedikit Bu ya, sedikit yang
perlu saya beri masukan Iya, itu iya, iya. tadi masih ada jenengan masih berasumsi. Jadi misalkan nanti coaching hanya berasumsi gitu ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik dan saya kira memang sudah tercapai indikatornya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk melaksanakan observasi. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Oke ya. Ya, terima kasih. Saya di observasi ini juga menambah untuk bisa tentunya untuk refleksi saya mungkin agar lebih baik lagi dalam praktek coaching selanjutnya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Siap. Demikian video praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.